Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang healing by foods atau penyembuhan yang bisa dilakukan dengan makanan yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu healing by foods dengan menggunakan madu, kurma, susu, dan juga daging domba. Yang pertama yaitu madu. Menurut Quran Surat An-Nahl ayat 69, di sini disebutkan bahwa kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Jadi yang perlu digarisbawahi yaitu di sini dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bisa digunakan sebagai obat yang menyembuhkan bagi manusia. Berikut nilai gizi madu per 100 gram. Jadi madu memiliki energi 304 kilokalori, ada karbohidrat, serat, lemak, protein, juga vitamin dan mineral. Contoh penggunaan madu sebagai obat. Yang pertama, madu sebagai obat pilek dan batuk. Di sini bisa dengan menyiapkan jeruk lemon atau 1 jeruk nipis dan 2 sendok makan madu. Kemudian jeruk diperas, air jeruk dicampur dengan madu, ditambahkan air hangat sampai menjadi 1 gelas dan siap diminum. Efek ramuan ini dapat membantu melonggarkan batuk dan menghilangkan rasa gatal di kerongkongan. Yang kedua, madu juga bisa digunakan sebagai obat luka dan luka bakar. Caranya, madu dioleskan di atas luka secara merata, tutup dengan kasa steril, balut dengan kain. Sifat madu yaitu antibakteri dan higroskopi. Madu menghisap air dari cairan luka dan menjadi encer, menyebabkan enzim glukosa oksidase bekerja aktif dan menghasilkan asam glukonik dan hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida ini sifatnya labil dan terurai menjadi air dan oksigen yang mempunyai sifat antibakteri sehingga luka tidak terkena infeksi. Dalam waktu kurang dari 5 hari, luka mengering dan tumbuh jaringan baru. Keuntungannya, kasa tidak lengket pada kulit atau luka sehingga mudah untuk diganti. Yang ketiga, madu juga bisa digunakan sebagai penambah berat badan. Caranya, ambil 1 gelas susu hangat, tambahkan 1 atau 2 sendok makan madu, campurkan madu dan susu, diminum sebelum tidur malam. Efek dari mengkonsumsinya yaitu tidur menjadi nyenyak sehingga badan merasa segar waktu bangun pagi. Berat badan dapat meningkat dengan asumsi makanan sehari-hari sudah memenuhi syarat yang dianjurkan yaitu pedoman gizi seimbang. Selanjutnya kurma atau nama latinnya Phoenix dactylifera. Penamaan kurma ini bermacam-macam, jadi berdasarkan tingkat kematangan. Yang pertama yaitu tal atau ketika kurma pertama kali berbunga, sampai dengan ada rutop, kurma segar, dan juga ada tamar atau kurma kering. Jadi tingkat akhir kematangannya itu manis dan lembut, itu biasa di dalam Al-Quran disebut dengan tamar. Kurma kering dinyatakan dalam Tibbun Nabawi bersifat panas dan menyebabkan haus. Maka dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 68, kurma dan delima disebut bersamaan karena delima dapat meredakan haus dan bersifat mendinginkan. Jadi perlu diketahui dalam ilmu Tibbun Nabawi, makanan itu memiliki 3 sifat panas, lembab, dan juga ada dingin. Untuk mengkonsumsi makanan, sebaiknya mengkonsumsi makanan yang seimbang. Seimbang di sini, jika mengkonsumsi makanan yang sifatnya panas, dilakukan bersamaan dengan makanan yang sifatnya dingin, contohnya kurma dan delima. Selanjutnya ada Nabi Muhammad bersabda, rumah yang tidak terdapat kurma kering di dalamnya, penghuninya kelaparan. Sedangkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyatakan siapapun yang pagi-pagi makan 7 buah kurma ajwa, maka hari itu ia tidak mudah keracunan dan terserang penyakit. Manfaat kurma bagi orang yang berpuasa. Nah, di sini hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi menyatakan apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, hendaklah berbuka dengan kurma. Jika tidak ada, hendaklah berbuka dengan air, sesungguhnya air itu bersih. Pasti kalian sering mendengar bahwa setelah berpuasa itu berbukalah dengan kurma. Konsumsi kurma itu ternyata dapat bermanfaat bagi orang yang berpuasa karena kadar gula dalam kurma yaitu merupakan gula sederhana glukosa, berbeda dengan gula tebu atau sukrosa yang biasanya ditambahkan pada es teh manis atau sirup.
sehingga dapat langsung diserap oleh tubuh. Karena jenis gulanya itu merupakan gula sederhana, jadi lebih mudah dipecah oleh tubuh sehingga bisa menjadi tenaga. Berbeda dengan sukrosa yang merupakan gula kompleks. Kurma dapat memberikan tambahan tenaga bagi orang yang berpuasa hingga ia merasa segar untuk beribadah tanpa rasa letih dan mengantuk. Selain itu, ada juga manfaat kurma bagi ibu hamil dan menyusui. Allah berfirman, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Quran Surat Maryam ayat 25-26. Di sini pasti kalian pernah mendengar cerita tentang Maryam yang sedang kelelahan, kemudian bersandar pada pohon kurma. Itulah latar belakang dari turunnya Quran Surat Maryam tersebut. Ketika Maryam sedang kelelahan dalam kondisi mengandung Nabi Isa, kemudian Allah menurunkan firman-Nya. Setelah itu Maryam menggoyang-goyangkan pangkal pohon kurma dan gugurlah buah kurma tersebut. Akhirnya Maryam mengkonsumsi kurma tersebut dan memiliki tenaga untuk melahirkan Nabi Isa. Selain memberikan tenaga, ternyata kurma ini juga memiliki kandungan zat besi dan kalsium yang berguna untuk membentuk dan menambah ASI. Dalam riwayat Nabi Muhammad, berilah makanan istri-istri kalian dengan kurma, karena siapa yang makanan istrinya kurma, maka anaknya terlahir memiliki sifat yang lemah lembut. Salah satu olahan kurma yaitu naki atau nabes. Pencernaan dalam Tibun Nabawi bukan hal sepele karena rusaknya pencernaan bisa berpengaruh pada kesehatan. Masalah pencernaan seperti perut yang dingin, penyebabnya bisa karena kebanyakan makan atau makanan yang berat bagi perut. Oleh karena itu, Rasulullah memberikan panduan cukup detail terkait kegiatan makan dan minumnya. Salah satu cara untuk mencegah perut menjadi dingin akibat makanan berat yaitu dengan meminum naki atau nabes. Ketika Abu Said As-Sa'idi mengadakan acara walimahan, ia mengundang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Namun, ia tidak membuat jamuan makanan untuk mereka, tidak pula menyuguhkan sesuatu kecuali istrinya yaitu Ummu Said yang menumbuk kurma dalam bejana kecil yang terbuat dari batu dan telah dibuatnya pada malam hari. Karena itu, ketika Nabi usai menyantap makanan, Ummu Said pun menumbuk halus kurma itu untuk beliau. Akhirnya, wanita itu mempersembahkan minuman tersebut untuk beliau. Minuman yang diberikan oleh Ummu Said disebut naki, yaitu rendaman kurma yang diinapkan semalaman. Naki adalah salah satu jenis nabes atau perasan atau juga rendaman buah, atau saat ini biasa disebut juga dengan infused water, yang dihalalkan karena belum terfermentasi menjadi miras. Naki diminum tidak lebih dari 3 hari atau sebelum terfermentasi. Dapat diminum sebagai takjil saat berbuka puasa atau setelah makan makanan yang berat, tepatnya ketika makanan telah turun dari atas lambung. Makanan berat diantaranya yaitu masakan daging sapi berlemak, nasi yang ditanak dengan susu, pai keju, makanan berlemak, dan sebagainya. Berikut cara pembuatan naki dari kurma. Bahan-bahan yang digunakan yaitu 7 buah kurma kering atau tamar, 400 cc air hangat. Caranya, yang pertama untuk naki yang akan disajikan saat berbuka puasa atau makan malam, pembuatannya dilakukan sebelum sholat subuh atau waktu sahur. Pilih buah kurma yang baik, kulitnya tidak lengket, tidak terlalu kering. Pisahkan daging kurma dari bijinya, lalu buah kurma dipotong kasar. Masukkan kurma dalam gelas yang telah diisi air hangat, kemudian ditutup rapat dan disimpan pada suhu kamar. 1 jam sebelum berbuka, naki bisa dimasukkan dalam kulkas agar lebih dingin, kemudian diminum saat berbuka puasa. Penyajian lain dengan cara di blender agar menjadi jus kurma. Jika disajikan saat sahur, perendaman dimulai pada sore hari. Berikut hasil analisis nabes kurma berdasarkan penelitian yang pernah saya lakukan. Di sini ada variasi berupa air nabes kurma perendaman 12 jam dan juga perendaman 24 jam. Terlihat bahwa kadar aktivitas antioksidan dan flavonoidnya meningkat dari perendaman 12 jam ke 24 jam. Kemudian untuk kadar vitamin C-nya tetap sama, baik pada perendaman 12 jam maupun 24 jam. Olahan selanjutnya yaitu olahan anggur berupa zabib. Jadi selain ada olahan kurma berupa nabes, juga ada olahan anggur berupa zabib. Di sini Ibnu Ad-Dailami meriwayatkan dari ayahnya. Ia berkata, kami bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, kami mempunyai banyak anggur, lantas apa yang harus kami lakukan? Beliau menjawab, jadikanlah sebagai zabib.
atau kismis. Kami bertanya lagi, lantas apa yang harus kami lakukan dengan zabib? Beliau menjawab, buatlah perasan pada pagi hari, lalu minumlah pada sore hari kalian, dan buatlah perasan pada sore hari, lalu minumlah pada pagi hari kalian. Buatlah perasan tersebut pada guci kecil dan janganlah pada kulal atau guci besar dari tembikar, sebab jika ditangguhkan akan menjadi cuka. Berikut cara pembuatan zabib atau naki dari kismis. Bahannya yaitu 100 gram kismis dan juga 1 liter air hangat. Juga dibutuhkan wadah kaca atau stainless. Cara penyajiannya, sebelum sholat subuh atau pada waktu sahur, siapkan kismis dengan kualitas yang bagus, lalu pisahkan bijinya. Rendam 100 gram kismis dalam 1 liter air hangat di dalam wadah dan tutup rapat, lalu simpan pada suhu kamar. 1 jam sebelum berbuka, air rendaman dapat dimasukkan ke dalam kulkas jika ingin disajikan dingin. Cara lain, rendaman dapat diblender sehingga disajikan dalam bentuk jus kismis. Jika masih tersisa, dapat disimpan dalam kulkas selama 2-3 hari selama belum berbuih. Tidak diperbolehkan mengoplos naki kismis dengan kurma. Az-Zuhri menyatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, minuman apakah yang paling baik? Beliau menjawab, al-hulwa al-barid, yaitu minuman yang manis dan dingin. Ibnu Muflih menjelaskan bahwa minuman tersebut adalah salah satu yang paling lezat dan paling bermanfaat. Air dingin bersifat lembab, jika diminum setelah makan dapat menguatkan lambung. Sementara itu, jika air dingin dicampur dengan sesuatu yang bisa membuatnya manis, minuman tersebut dapat menghantarkan makanan atau gizi ke seluruh anggota tubuh. Minuman tersebut dapat menyebarkan panas alaminya ke bagian tubuh lainnya dan memperbaiki pencernaan. Berikutnya yaitu susu. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya, berupa susu yang bersih antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Quran Surat An-Nahl ayat 66. Berikut anjuran untuk berkumur-kumur setelah minum susu. Jadi Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi meminum susu lalu ia berkumur dan bersabda, sesungguhnya lemak susu jelek bagi orang yang demam dan mempunyai sakit kepala. Selain itu, Rasulullah juga meminum susu lalu berkumur dan bersabda, sesungguhnya susu mengandung lemak. Abu Zakaria An-Nawawi menyatakan para ulama mengatakan bahwa berkumur juga dianjurkan sesudah mengkonsumsi selain susu, baik makanan maupun minuman. Tujuannya agar tidak ada sisa yang bisa tertelan pada waktu sholat dan juga menghilangkan lendir dan lemak serta membersihkan mulutnya. Berdasarkan sumber yang lain, di sini Dr. Ifatul Ain menyatakan bahwa di dalam susu terdapat kandungan zat kapur yang cukup tinggi. Timbunan zat tersebut dapat menyebabkan pembentukan karang gigi yang dapat mengakibatkan gusi mudah berdarah dan terjadi infeksi. Selain itu, susu mengandung protein yang dapat menjadi media yang baik untuk pertumbuhan bakteri jika tertimbun di rongga mulut atau celah gigi. Oleh karena itu, dianjurkan setelah minum susu agar membersihkan mulut atau berkumur. Masih tentang susu, yaitu di sini air susu ibu, makanan yang baik untuk bayi. Menurut Harun Yahya, air susu ibu adalah suatu campuran ciptaan Allah yang luar biasa dan tak tertandingi sebagai sumber makanan terbaik bagi bayi yang baru lahir. Di samping sebagai zat yang meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit, makanan bayi yang dibuat dengan teknologi terkini tidak mampu menggantikan sumber makanan yang menakjubkan ini. Penjelasan ini sesuai dengan tradisi Arab, di mana menyusui menjauhkan anak-anak bangsa Arab dari penyakit sebagaimana yang dialami juga oleh Rasulullah SAW ketika bayi. Tradisi yang berjalan di kalangan bangsa Arab yang relatif sudah maju, mereka mencari wanita yang bisa menyusui anak-anaknya sebagai langkah untuk menjauhkan anaknya dari penyakit yang bisa menjalar ke daerah yang sudah maju agar tubuh bayi menjadi kuat, otot-ototnya kekar. Oleh karena itu, Abdul Muthalib mencari wanita yang bisa menyusui bagi Rasulullah. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yakni bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya. Dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.
Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Baqarah ayat 233. Dari surat ini dapat kita pelajari bahwa ternyata penting untuk memberikan air susu ibu selama 2 tahun. Untuk saat ini kita mengenal dengan istilah ASI eksklusif dalam waktu 6 bulan. Akan tetapi pada surat Al-Baqarah ini sudah disebutkan bahwa menyusui itu hendaknya selama 2 tahun penuh. Kemudian ASI lancar dengan Tibun Nabawi. Di sini menurut Dr. Heni Zainal yang perlu diperhatikan agar lancar menyusui yang pertama yaitu kondisi emosional ibu. Karena ibu yang baru melahirkan itu biasanya mengalami gejala baby blues. Jadi di sini perlu diatur bagaimana supaya ibu itu merasa nyaman untuk kondisi menyusui. Yang kedua, kurang pemahaman ibu tentang teknik menyusui yang benar. Saat ini sudah banyak asosiasi yang juga mendukung ibu ini menyusui atau mendukung program ASI eksklusif. Nah, di situ bisa belajar bagaimana cara menyusui yang benar. Kemudian menurut Bidan Eman, ini makanan yang diberikan kepada pasien setelah melahirkan yaitu habatus sauda, hulbah atau fenugreek, madu dan kurma. Ini juga bisa mempercepat atau memperlancar ASI pada ibu menyusui. Berikutnya yang akan kita bahas yaitu tentang daging domba. Dari Quran Surat At-Tur ayat 22, dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Berdasarkan firman tersebut, daging itu istimewa karena merupakan makanan penduduk surga. Menurut riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah pernah dihidangi daging, lalu bagian lengan daging itu diberikan kepada beliau, ternyata beliau amat menyukainya. Menurut Ibnu Qayyim dalam kitab At-Tibun Nabawi menegaskan bahwa Rasulullah menyukai daging. Daging yang paling disukai adalah bagian lengan dan punggung domba. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan, makanlah daging karena daging dapat membersihkan warna kulit, mengecilkan perut, dan memperindah tubuh. Di kesempatan lain, Ali bin Abi Thalib berkata, siapa yang meninggalkan makan daging selama 40 hari, akhlaknya akan berubah. Daging domba ini digolongkan makanan dengan sifat yang panas. Tadi sudah kita bahas, ada makanan yang sifatnya dingin dan juga sifatnya panas. Contohnya kurma, dan juga ternyata daging kambing ini merupakan makanan yang sifatnya panas. Daging domba yang baik dikonsumsi yaitu ketika disembelih telah berusia 1 tahun, dagingnya berwarna gelap dan jantan, karena dagingnya lebih ringan dan lebih gurih. Berikut merupakan penelitian tentang kualitas daging kambing dan juga manfaatnya bagi tubuh manusia. Daging kambing memiliki nilai gizi yang hampir sama dengan daging domba karena rendahnya kandungan asam lemak jenuh dan kolesterol. Daging kambing dalam makanan manusia merupakan alternatif yang lebih sehat dibandingkan dengan jenis daging merah lainnya. Asam lemak tak jenuh yang terdapat pada daging kambing berkorelasi dengan penurunan resiko penyakit stroke dan koroner. Selain itu, dalam daging kambing terdapat asam amino esensial seperti lisin, treonin, dan triptofan. Akan tetapi, yang menjadi tantangannya, daging kambing ini masih kurang dihargai karena bau dan rasanya yang khas. Sekian pemaparan materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.